Saya Nur Hidayah Misasnur dari Ilmu Komunikasi Winsuska, sudah didaman seorang guru dari SD 021 Tarai Bangun. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Jadi gini, Bu, seperti yang kita ketahui saat ini sedang ada pandemi COVID-19, di mana pandemi ini sudah menyebar ke seluruh dunia, ya kan, Bu? Nah, jadi untuk memutuskan rantai penyebarannya itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk setiap keluarga itu ada di rumah, termasuk memberhentikan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana kebijakan ini? Menurut Ibu sih kebijakan ini memang sudah tepat diambil pemerintah, karena memang virus corona itu atau COVID-19 ini memang penyebarannya sangat luas sekali, dan penyebarannya itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Untuk itu alangkah lebih baiknya memang jika kalau kita tetap ada di rumah, dan salah satu kebijakan ini sudah tepat menurut Ibu. Oh, baik. Jadi kebijakan ini tepat ya, Bu, ya, untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu untuk terus mengaktifkan proses belajar mengajar walaupun di rumah itu kepada anak murid? Untuk melanjutkan proses belajar mengajar selama COVID-19 ini, walaupun siswa diliburkan, bukan berarti proses belajar mengajar kita terhenti, karena di era globalisasi seperti sekarang ini teknologi sudah cukup canggih ya, meskipun tidak merata pada siswa, karena ada sebagian siswa yang tidak memiliki teknologi yang kita maksudkan. Jadi contohnya proses belajar yang kita lakukan itu melalui media massa atau melalui handphone atau melalui Android, meskipun semua siswa itu tidak dijangkau, karena memang sudah sebagian siswa itu tidak memiliki HP Android, sehingga apa yang kita lakukan kepada mereka yang tidak memiliki HP Android, yaitu dengan cara menghubungi mereka melewat handphone, atau bisa kita kunjungi di salah satu rumah mereka, kita berikan mereka pelatihan, tugas atau segala macamnya, sehingga proses belajar mengajar itu tetap terlaksana seperti biasa meskipun tidak di sekolah. Oh, baik. Jadi proses belajar mengajar itu tetap diaktifkan ya, Bu, ya, walaupun di rumah. Jadi, Bu, nih di proses belajar mengajar di rumah ini kan membuat anak-anak yang kelas akhir susah untuk melakukan ujian sebagaimana proses untuk kelulusan. Jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang kelulusan yang tidak menjalankan proses kelulusan seperti tahun-tahun sebelumnya yang mengadakan UN, ujian sekolah. Nah, dan menurut Ibu apa saja sih syarat-syarat agar anak tingkat akhir itu bisa lulus? Sebenarnya begini, kalau di kelas 6 itu sebetulnya kan proses pembelajarannya itu kan pelajaran dari kelas 4, 5, dan 6. Sebetulnya kelas 6 itu adalah kumpulan dari pelajaran mereka terdahulu, ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sehingga kelas 6 itu hanya mengulang saja lagi. Nah, sebenarnya pelajaran dari kelas 6 ini sudah alhamdulillah kita sudah tercapai. Namun biasanya kita mengadakan yang namanya ujian nasional. Namun alhamdulillah, walaupun sebelum COVID-19 ini beredar mewabah, sebetulnya pemerintah juga sudah mengambil kebijakan bahwasanya tahun ini sudah tidak ada diadakan lagi UN atau ujian nasional. Nah, tanpa ujian nasional, pemerintah atau dinas pendidikan itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk mengatur atau mensiasati bagaimana cara siswa bisa lulus. Nah, bagaimana persyaratannya bisa lulus kelas 6 itu diambil dari nilai kelas 4, itu nilai dari semester 7 sampai nilai semester 12, kemudian usia tetap yaitu ujian sekolah. Nah, berhubung sekarang pandemi ini mewabah atau menyebar kemana-mana, sehingga siswa kita tidak bisa melaksanakan yang namanya ujian sekolah. Bukan berarti siswa kita tidak melaksanakan ujian sekolah. Ujian sekolah ini tetap dilaksanakan, tetapi seperti yang Ibu katakan sebelumnya, yaitu melalui masing-masing kelas. Nah, bentuk apa itu? Ada yang berbentuk portofolio, atau ada yang tugas memang diberikan melalui kertas, yang ada yang sudah diberikan kepada siswa sebelum libur itu mereka sudah dibekali dengan tugas ataupun latihan-latihan yang cukup banyak, karena memang pada waktu itu pemerintah juga sudah menyatakan bahwasanya COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan, sehingga guru wali kelas masing-masing, baik itu kelas 1 sampai kelas 6, apalagi kelas 6 terutama, mereka memang sudah wanti-wanti untuk mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan yang akan terjadi. Jadi insya Allah nilai kita kelas 6 itu
sekarang sudah masuk semuanya, ya sudah dikirim ke dinas. Apakah apakah sifatnya, maksudnya cara dia berkelakuan di jadi sekolah itu begini. termasuk juga, Bu? Karena kita sekarang ini kan memakai kurikulum 2013, di mana 2013 itu ya itu pendidikan berkarakter, di mana pendidikan berkarakter itu tidak hanya nilai akademi yang kita ambil, tetapi dari bagaimana sikap anak setiap hari, kemudian bagaimana akhlak anak, kemudian bagaimana dia pada guru, pada orang tua, kepada lingkungannya. Nah, dari 6 tahun 5 tahun sebelumnya dia belajar di sekolah itu kan kita sudah bisa menilai. Kemudian ketika tugas melalui WA ataupun media massa yang diberikan guru itu memantau dari jarak jauh, seperti misalnya video, misalnya siswa itu diberikan tugas contohnya menanam tanaman, kemudian mereka nanti videokan, kirimkan ke sekolah, betul-betul nggak dilaksanakan. Kemudian tugasnya lagi membantu orang tua di rumah sifatnya. Kemudian yang kalah pentingnya itu mereka harus mengenal apa itu COVID-19 atau apa itu virus corona, dan mereka nanti kalau buat salah satu seperti makalah kemudian dikirimkan kepada gurunya. Jadi sifat tugasnya kalau khusus kelas 6 itu pendidikan masyarakat. Berarti bisa juga dinilai dari tugas-tugas itu ya, Bu, ya? Terus Bu, apakah pandemi COVID-19 ini menghambat kegiatan untuk proses penerimaan peserta pendidik baru? Kalau untuk sementara waktu sebetulnya iya, karena apa? Kalau untuk sistem kita yang berada di perbatasan seperti ini, karena itu kan tidak terjangkau semuanya. Kalau pemerintah menyanjurkan kan modal daring atau dalam jaringan online sifatnya. Kalau kita di sini, nah ibu rasa tidak semua siswa atau orang tua yang mampu melakukan hal seperti itu. Bisa makan aja mereka syukur. Iya, Kadang ada mereka punya handphone Android tapi untuk beli paket nggak Iya, ada. benar. Nah jadi kemarin kita sebelum lama kita terima surat pemberitahuan dari dinas itu bahwasanya penerimaan siswa baru yaitu tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli. Nah, untuk hal itu cuma pemerintah juga dinas pendidikan menggarisbawahi jika virus ini masih terus berlanjut, wabah ini masih berlanjut, kemungkinan ada 2 kemungkinan. Pertama dilakukan secara online, yang kedua kemungkinan lagi penerimaan siswa baru ini mungkin nanti di akhir tahun. Tetapi kita berharapnya virus ini cepat berakhir sehingga nanti tanggal yang telah ditentukan itu kita bisa memberikan mahasiswa seperti biasa. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu. Dan apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada anak murid Ibu di rumah? Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu hanya ingin menyampaikan harapan Ibu, baik untuk siswa Ibu yang berada di rumah ataupun pada orang tua, kita tetap bersabar dan berdoa dan tetap belajar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah, bersekolah seperti biasanya. Tetap semangat. Jadi semangat.